Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, sobat gembul yang ada di dunia maya maupun di dunia gaib. Oke sob, di hari ini saya akan membuat satu vlog review. Pastinya review mobil dagangan saya sob. Dan saya sekarang saat ini sudah berada di dalam kabin mobil yang akan kita bahas hari ini sob. Mobilnya adalah Toyota Starlet kotak tahun 87 EP71 yang dimana manual transmisi dengan kapasitas mesin 1300 cc sob. Nah, ngomong-ngomong masalah histori dari Toyota Starlet ini sob, perlu Anda ketahui sob. Jadi Toyota Starlet ini secara global, secara menyeluruh di dunia itu ternyata sudah memiliki 4 generasi sob. Sayangnya yang masuk ke Indonesia itu hanya 2 generasi saja sob. Toyota Starlet pertama di dunia itu ada namanya Toyota Publica Starlet yang dimana diproduksi dari tahun 73 hingga 78. Dan kedua ada juga Toyota Starlet dengan bentuk coupe atau 2 pintu. Ini dimana sangat langka sekali, kalaupun ada itu top deh. Dan untuk di Indonesia sendiri yang masuk itu adalah Toyota Starlet kotak atau Starco yang dimana dari produksinya tahun 1985 hingga 90. Dan Toyota generasi keempat ialah Starlet Kembung. Nah, Toyota Starlet Kembung ini diproduksi dari tahun 90 hingga 98 sob. Seperti itu sejarahnya. Nah, ngomong-ngomong masalah yang akan kita bahas hari ini adalah kita akan membahas Toyota Starlet EP71 tahun 87 yang dimana ini bervarian SE, lalu dengan kapasitas mesinnya 1300 cc. Starlet ini yang saya dapatkan beberapa hari yang lalu ini emang cukup cukup unik untuk bentuk desainnya karena terlalu kotak banget. Lalu untuk Starlet kotak di Indonesia sendiri itu ada beberapa varian. Yang saya ketahui itu ada varian XL, ada SI, SI Limited Edition, SE, apalagi ya, GTS, GTR, ya pokoknya banyak banget lah sob untuk Starlet di Indonesia ini. Oke deh, mungkin kalau kalian penasaran seperti apa bentuknya, saya akan kasih lihat ke kalian untuk Starlet kotak ini. Cekidot. Oke sob, sekarang saya sudah berdiri tepat di depan mobilnya. Inilah dia Toyota Starlet EP71 tahun 87 yang dimana manual transmisi dengan kapasitas mesin 1300 cc. Nah, untuk awal-awal kita akan membahas untuk masalah kondisi eksterior dulu sob. Jadi seperti yang kalian lihat untuk kondisi eksterior ini kebetulan ini berwarna hitam solid. Untuk keadaan grill, headlamp dan sen bumper itu masih bawaannya, termasuk bumpernya juga masih bawaan dari pabriknya sob. Untuk kondisinya sih ya masih terbilang lumayan oke. Hanya saja untuk di bagian kap mesin catnya itu sedikit kurang enak dilihat maksudnya. Tapi untuk bagian bumper sih masih oke, masih kokoh dan tidak perlu di repair. Nah seperti ini sob, untuk yang kondisi kap motornya atau kap mesinnya wajar. Kenapa saya bilang wajar? Karena ini emang mobil tua sob. Jadi apalagi dengan umur yang sudah tidak muda lagi, mobil ini untuk kondisi eksterior pun juga mengalami sedikit perubahan dalam kondisinya. Untuk headlampnya juga masih masih terbilang oke sih untuk ukurannya. Kanan kiri tidak buram dan tidak pecah juga. Dan untuk sen fendernya masih kokoh. Ya seperti inilah untuk tampilan depannya sob. Kalian nilai sendiri aja. Kalau menurut saya sih ya tinggal cat bagian kap mesinnya aja untuk biar terlebih enak dilihat aja sih, seperti itu. Kita lanjut lagi sob untuk tampilan bagian kanan dulu. Jadi kita akan mengelilingi nantinya untuk bagian eksterior ini. Untuk bagian fender dan kap motor ini masih ketemu presisi, dan ini terdapat sen fender juga masih aktif ketika dinyalakan nanti. Untuk kaki-kaki kita memakai velg Inco berbasic
ring 14 dengan ukuran bannya itu 175/65. Ini kenapa memakai kaleng, karena emang saya tanya dari pemilik sebelumnya adalah konsepnya adalah OM look. Konsep OM look inilah yang mungkin sedikit diminati banyak orang, dan ada center dopnya juga. Dan ban depan ini kita memakai Hankook. Sepertinya sih semuanya sih Hankook ya. Dan kondisi bannya sendiri juga masih lumayan tebel, empat-empatnya. Dan bergeser lagi sob, ini untuk bagian kondisi cat tampak samping sih masih oke, kecuali di bawah pelipit list pintu itu ada terkelupas catnya. Untuk power window jangan ditanya, ini masih engkol, jadi belum ada electrical, termasuk spion juga belum ada electrical. Untuk list body molding sih masih utuh sob. Tapi ini udah central lock ya. Sepertinya sih nggak tahu bawaan pabrik atau sudah dilengkapi oleh pemilik sebelumnya. Dan di atas itu terdapat antena radio. Jadi kalau mobil zaman dulu tuh kalau antena radio berada di pilar A pintu. Tapi kalau sedan biasanya di belakang fender belakang. Lalu kita bergeser lagi sob. Ini sih pintunya ini untuk bagian pintu tidak ada masalah sepenglihatan saya. Dan ini bannya sama ukurannya 175/65 ring 14. Dan untuk keadaan kap atasnya ini masih oke, masih kaleng, tidak perlu ada repair. Lalu untuk bagian belakang ini karena hatchback, jadi emang sedikit mungil, tidak ada bagasi. Ya bagasinya hanya di dalam Dexon itu di bawahnya. Nanti kita lihat. Untuk bagian belakang untuk stop lampnya ada sedikit retak, tapi tidak mengurangi rasa ketampanannya. Lalu kita lanjut lagi. Untuk bumper belakang overall tidak ada perlu perbaikan sob. Dan emblem-emblem juga masih ada terpasang. 1.3 SE Starlet masih terpasang, dan wiper belakang atau rear wiper ini masih berfungsi dengan baik, berikut dengan semprotannya tuh di atas. Nah, dan inilah bentuk dari tampak belakang Toyota Starlet kotak kita. Sayangnya ini sob, untuk ini harusnya sih nyala ya, mungkin karena ada di pilok atau di cat kali ya, jadi ketutup untuk yang plat nomor. Dan untuk knalpot kita memakai standar, tidak berisik, halus. Nanti kita tes ketika mesin dinyalakan. Lalu bergeser ke tampilan sebelah kiri. Nah, untuk stop lamp sebelah kiri ini sedikit kusem, tapi tidak tidak butek-butek amat sih, masih terlihat lampunya ketika direm. Untuk status kelistrikan sih tidak ada masalah. Untuk lampu mundur, lampu rem, dan lampu sen tidak ada masalah. Lalu kita lanjut lagi ke tampilan sebelah kiri. Untuk tampilan bodi sebelah kiri overall tidak ada masalah, masih kinclong. Karena rata-rata mobil ketika diparkir di luar itu sob, kena hujan, kena panas, itu yang dihajar kap motor, atap, sama biasanya kalau mobil bukan hatchback itu bagasi. Itu yang perlu kalian perhatikan. Jadi kalau kalian punya garasi mendingan masukin aja deh, daripada kena hujan, kena panas, jadinya nanti akan merugikan cat mobil itu sendiri. Seperti itu sob. Nah, kita lanjut lagi. Ini kebetulan kaca film sudah dipasang oleh pemilik sebelumnya sob. Jadi kaca filmnya ini menggunakan 3M kalau nggak salah, info dari pemilik sebelumnya, dan berwarna hijau dengan kondisi 30% all. Jadi nggak terlalu butek, nggak terlalu gelap, jadi masih transparan terlihatnya. Nah, kita maju lagi sob. Ini sign fender juga masih ada, list body molding juga masih ada. Nah, ini tampilan dari depan sebelah kiri. Untuk fender sedikit ada retak untuk catnya, tapi tidak pecah ataupun tidak terkelupas, cuman hanya retak aja. Ya, mungkin seperti ini sob untuk kondisi dari eksterior Toyota Starlet kotak EP71 tahun 87, yang dimana mobil ini berstatus pajaknya hidup sampai bulan 9.
dan status STNK-nya masih hidup sampai tahun depan 2023 bulan 9. Ini plat F Cianjur, surat-surat lengkap, dan BPKB masih biru. Ini tangan ketiga kalau nggak salah dari baru. Jadi ada 3 nama. Yang jelas bukan atas nama saya sob, karena kalau atas nama saya bisa membengkak untuk pajaknya. Karena progresif. Mungkin seperti ini sob untuk kondisi dari bagian eksteriornya. Nanti kita lanjut ke bagian interiornya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke bagian interiornya. Jangan di skip, kita akan masuk ke dalam. Kita buka nih sob. Nah, inilah kondisi interiornya. Untuk door trim ada sedikit luka, bukan luka sih ya, sedikit minus di bagian door trimnya, tapi tidak tidak terkelupas ataupun terkelet. Dan untuk bagian jok ada sedikit robek di bagian pantat. Ini bisa disulam sih ataupun dijahit dengan kain yang sama kalau cari copotan mungkin. Dan untuk kondisi setirnya masih kokoh banget. Ini setir masih bawaan pabriknya, dan ini masih engkol. Lalu kita masuk aja deh, biar enak menjelaskan. Iya, aduh. Sekarang saya sudah berada di dalam kabin mobil ini. Kalau untuk ukuran badan saya sih ya sangat terlalu kecil kali ya. Tapi kalau untuk kalian-kalian yang masih nggak sebesar saya mungkin oke-oke aja. Oke deh, kita lanjutkan untuk kondisi interiornya. Untuk pilar A, B, C, D itu masih oke. Sun visor masih lengkap. Lampu kabin juga masih nyala kalau ketika dinyalakan. Terus tip radio normal, klakson normal, sen normal, wiper normal, kecuali jam digital yang tidak aktif sob. Lalu laci juga bagus, tidak patah. Untuk cluster speedometer hanya di bagian RPM-nya aja sob yang sedikit mati. Bukan sedikit mati sih, emang udah mati. Tapi kalau untuk cluster lainnya sih masih normal semua, termasuk kilometer, bensin dan temperatur. Nah, untuk bagian konsol tengah ini masih lengkap dan masih utuh dan masih bagus juga kondisinya. Tidak ada retak ataupun pecah untuk bagian dashboard. Untuk transmisi 5 speed kecepatan masih kokoh, tidak melayat ke kiri atau ke kanan, masih tegak lurus. Untuk handbrake masih berfungsi dengan normal. Jok kiri depan hanya ada sedikit noda aja nih, nggak tahu bekas getah apa lem sih, saya nggak tahu juga nih. Ada 2. Untuk sandaran bagus, tidak ada robek. Untuk hand grip juga masih ada. Door trim sebelah kiri aman, tidak ada cacat. Karpet dasar masih terpasang. Lalu oh ya, ini AC dingin kecuali bagian western ini aja nih sob. Bagian western AC-nya masih sedikit error kadang-kadang, padahal udah saya benerin kemarin beberapa hari yang lalu. Jadi ketika dinyalakan kadang satu nyala nih, tapi ntar tiba-tiba mati lagi. Jadi harus diulang seperti itu. Tapi kalau mau konstan nggak mati-mati bisa di 2 atau 3 seperti itu sob. Untuk bagian depan mungkin sekilas seperti ini aja sob untuk kondisinya. Untuk kelistrikan sih masih normal, tidak ada cacat, dan masih berfungsi dengan baik pastinya. Dan sekarang kita akan menelisik bagian penumpang. Untuk door trim penumpang masih bagus. Ini kursi hanya noda-noda aja, belum saya bersihkan atau detailing. Dexon masih rapi tuh. Plafon juga masih bawaan orinya, belum turun sama sekali sob. Coba kita jajal duduk di bagian kursi penumpang. Iya loh. Dan inilah layout dari kursi penumpang sob. Mungkin untuk keluarga kecil sih enak-enak aja ya. Tapi kalau untuk keluarga besar seperti saya agak sedikit menyiksa sob. Tapi nggak apa-apa lah, namanya kita jual beli mobil pasti dapatnya tuh unik-unik sih pastinya sob. Ini beruntungnya pajak masih hidup, jadi kalian tidak perlu khawatir di jalan. Jadi ya siapa cepat dia dapat aja sob nantinya. Pokoknya untuk kondisi interior bagian belakang no PR sih kalau menurut saya. Tuh. Hanya di bagian depan aja ada jok depan supir robek, dan sebelah kiri tuh ada sedikit noda. Overall sih oke lah. Dan ini tampak dari layout
kursi penumpang. Oke sob, saatnya kita akan kontak, dan inilah kuncinya, masih bawaan pabrik, dan ini masih tersedia ada 2. Nanti saya akan berikan kalau harganya cocok. Kita akan masuk lagi. Aduh. Dan kita mulai kontak sebelum di starter. Nah itu indikator nyala semua, bensin, oli, apalagi tuh, rem tangan dan aki masih nyala. Kita starter. Nah mobil nyala sob dengan sekali starter aja, dan ini yang mesin dingin banget, belum saya panasin. Nah itu RPM yang saya bilang nggak aktif, padahal mesin nyala udah nih. Untuk kondisi mesin sih halus. Nih knalpotnya halus banget suaranya. Dan itu hanya tertinggal indikator handbrake atau rem tangan. Kalau saya turunin sih mati. Tuh sayangnya untuk jam digital tidak nyala sob. Dan ini tipe radio kita nyalakan. Oh ini nyala nih. Tuh. Tuh. Tipnya nyala. Kita balik lagi. Radio kita kecilkan biar nggak copyright. Dan oh ya, kalau bagi kalian ingin melihat kondisi mesinnya, kita akan buka dan kita akan lihat. Seperti inilah sob untuk kondisi mesinnya. Ini masih berbasic karburator 4 silinder segaris. Untuk aki statusnya baru. Tuh. Untuk kondisi head atas sih kering, nggak ada oli. Dan mesinnya stabil, halus. Untuk nomor rangka, nomor mesin aman, saya jamin 2000%. Tuh. Masih aman. Ya mungkin seperti inilah sob untuk kondisi mesin dari Toyota Starlet kotak tahun 87. Gas pembuangan tidak ada asap sama sekali, kering. Dan permukaan knalpotnya juga bersih, nggak ada oli. Ya mungkin seperti itu sob untuk kondisi singkatnya untuk Toyota Starlet EP71 tahun 87 manual transmisi. Maaf apabila tidak terlalu detail yang saya sampaikan, tapi setidaknya benang merahnya mungkin bisa kalian tangkap. Nah dengan ini insya Allah saya akan rilis untuk di YouTube itu di harga 40 juta nego wajar, atau nego dikit lah, karena ini status pajaknya hidup. Untuk surat-surat lengkap, PR-nya hanya di bagian cat body aja. Untuk AC dingin, tip radio normal, ini status mesin masih nyala. Jadi apabila kalian berminat, kalian bisa follow di Instagram dagangan saya, yaitu @dagangmobil.id yang akan saya munculkan di layar sini. Atau kalian bisa langsung hubungi di nomor WA saya yang akan saya munculkan juga di layar sini juga. Jadi kalian bisa hubungi saya untuk tanya-tanya, untuk request juga bisa, asal harganya cocok. Dan pastinya siap terima kirim ke luar daerah. Mau ke Batam kayak mau ke Balikpapan bebas. Yang penting uang full masuk di saya dan saya akan uruskan dari sini. Dan pastinya nanti ada video pengirimannya. Seperti itu sob. Oke sob, mungkin sampai sini dulu untuk review singkat saya mengenai review mobil dagangan saya, yaitu Toyota Starlet kotak EP71 tahun 87. Sampai ketemu lagi untuk di vlog selanjutnya sob. Salam untuk keluarga di rumah, semoga kalian tetap sehat selalu dan tetap bahagia. Apalagi kalian bisa tetap bersyukur di situasi apapun. Saya pamit undur diri dulu, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.